Seorang ketua geng sedang duduk di pesawat. Luka di dadanya membuatnya tidak bisa bernapas. Pada saat ini, seorang gadis cantik duduk berhadapan dengannya. Bawahan di sebelahnya menginginkan dia untuk pindah tempat duduk. Tapi dia tidak memerlukannya. Dia memperhatikan tangannya yang gemetar. Gadis itu terlihat seperti sedang panik. Saat pesawat berguncang, gadis itu mencengkram tangannya. Tetapi pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian dia memegang tangan gadis itu. Pria itu bernama Hasmet. Saat pesawat stabil, gadis itu membuka matanya. Bawahannya memperhatikan dirinya. Gadis itu baru menyadari dia memegang tangan Hasmet. Kemudian gadis itu melihat luka di tangannya. Jadi dia segera mengambil perban untuk membalutnya. Perbannya adalah perban Hello Kitty. Akhirnya Hasmet melepaskan sikap dinginnya. Gadis itu juga pemalu lalu menundukkan kepalanya. Hasmet pun hanya menatapnya. Ketika dia hendak berbicara, pramugari tiba-tiba muncul untuk membawa gadis itu. Gadis itu bernama Yakmur. Saat pesawat mendarat, keduanya berpisah tanpa berbicara sedikit pun. Sebelum Hasmet membunuh kedua orang di geng itu, dia sendiri telah tertembak. Lukanya pun menjadi infeksi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia pergi ke rumah sakit. Kemudian secara kebetulan Yakmur sedang berada di rumah sakit itu, sehingga membuat mereka bertemu kembali. Di tangannya masih memiliki perban itu. Kali ini dia akan melindungi takdir pertemuan ini. Hasmet dengan inisiatif menyapanya. Dia juga dengan senang hati tersenyum dan membalasnya. Ini adalah jalan menuju cinta mereka yang tampak begitu sederhana. Malam itu mereka duduk bersama untuk makan malam. Yakmur sering tersenyum dan terlihat cantik yang membuat Hasmet menatapnya. Dia juga terlihat seperti membuatnya jatuh cinta. Ketika dia bertanya kepadanya apa alasannya datang ke sini, kemudian Hasmet terdiam. Dia tidak langsung menjawabnya. Melihat ekspresi dari keseriusannya, Yakmur dengan berani menyentuh wajahnya dan menyuruhnya untuk tersenyum seperti dirinya. Sebelumnya tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu pada Hasmet. Tetapi dengan gadis ini dia pun tidak menyadarinya. Dia masih menatapnya dengan mata penuh kasih. Dan malam itu Hasmet menciumnya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah ciuman pertamanya. Akhirnya mereka berdua menjalin hubungan asmara. Cinta ini sangat kuat dan romantis. Seperti semuanya telah diatur oleh Tuhan. Bagi Hasmet, kehadirannya tidak hanya membantu dia menghilangkan rasa sakit dan luka di tubuhnya, tetapi juga membuat hatinya hidup lagi. Dia mulai mengikuti Yakmur tertawa, dan mulai mencintai negeri asing ini. Hasmet pun mulai terbiasa, dan Yakmur juga memiliki pria pertama yang memanjakannya seperti itu. Dia sangat tenang dan juga kuat, seperti dewa penjaga di sampingnya. Keduanya seperti pasangan normal. Setiap hari mereka selalu bersama. Mereka juga mempunyai perusahaan masing-masing. Semuanya menjadi sia-sia karena cinta mereka. Dari musim semi ke musim dingin, keduanya selalu pergi bersama. Di setiap momen mereka selalu berbahagia. Suatu hari, Yakmur tiba-tiba mengetahui bahwa dirinya hamil. Saat dia membicarakan hal ini pada sahabatnya, lalu saudaranya Hasmet mendengarnya. Saudaranya Hasmet itu bernama Turhan. Dia kembali menangani masalah penting, karena tidak membiarkan dia mengalihkan perhatiannya, dan berharap Yakmur untuk sementara tidak berbicara tentang bayi itu terlebih dahulu. Tapi dia menyetujuinya. Akhirnya mereka bertemu lagi, tapi dia tetap merasa resah. Dia memberinya hadiah jam tangan dengan foto mereka berdua. Itu adalah hadiah yang istimewa. Kemudian Hasmet memakainya, menghadapi perpisahan mereka untuk pertama kalinya. Yakmur tidak bisa menahan air matanya. Hasmet pun memberikan sebuah cincin padanya dan mengajaknya untuk menikah. Dia pun mengangguk menyetujuinya. Dia sangat emosional, lalu memeluknya dan berkata ketika dia kembali, dia juga mempunyai hadiah untuknya. Dua orang yang saling mencintai dan tak ingin berpisah. Diawali dengan pertemuan yang romantis. Cinta yang sangat indah menghubungkan kedua orang ini bersama. Mereka tahu suatu hari perpisahan akan segera datang. Hal itu membawa rasa sakit dan penderitaan. Suatu hari Turhan datang mencari Yakmur, memberitahunya untuk segera pergi. Hal itu membuatnya berpikir dia memiliki kejutan untuknya. Yakmur tidak terlalu memikirkannya dan masuk ke dalam mobil dengan senang hati. Ketika turun dari mobil, tempat ini adalah pabrik yang aneh.
Dia melihat seseorang duduk di dalam. Dan dia adalah kakak iparnya Hasmet yaitu Hamzah. Hamzah memberitahunya, dongeng ini seharusnya berakhir, dan ingin mengatakan yang sebenarnya padanya. Hasmet lahir dari keluarga gangster. Dan setahun yang lalu terjadi konflik dengan keluarga yang lainnya. Dalam negosiasi kedua belah pihak yang sengit. Kemudian mereka saling menembak satu sama lain. Dia sendiri juga terluka parah. Hal ini juga alasan dia datang ke sini. Hanya untuk menghindari masalahnya. Lalu dia jatuh cinta dengan Yakmur. Yakmur sendiri adalah sesuatu yang dia sendiri tidak pernah terpikirkan. Karena kedua keluarga kelelahan dari peperangan panjang. Mereka harus melalui negosiasi ini. Mereka ingin menggunakan keluarga untuk menetralkan semua masalah ini. Pihak lain ingin melakukan pernikahan. Namun mengingat situasi saat ini, Yakmur dan anak dalam kandungan menjadi kendala terbesar dalam pertarungan ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia berbaring di meja operasi. Melihat dokter maju mendekatinya, di dalam hatinya, Yakmur juga ingin berusaha melawan. Lalu dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menjatuhkan dokter itu. Kemudian melarikan diri keluar. Turhan pun bergegas mengikutinya. Saat panik, kecelakaan pun terjadi. Untungnya dokter segera menolongnya. Yakmur dan anak dalam kandungannya baik-baik saja. Turhan pun menyadarinya bahwa Hamzah tidak berperasaan. Dia memutuskan untuk membantu gadis di depannya. Ketika Hamzah menelepon untuk bertanya situasinya, Turhan mengatakan bahwa Yakmur telah keguguran. Lalu dia membagikan keuntungannya kepada Yakmur. Sebaliknya dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Jika dia sangat mencintainya, maka menjauhlah darinya. Hal ini demi dirinya dan anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Di tempat lain, Hasmet sedang menghadapi pertengkaran yang akan berlanjut. Tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi Yakmur. Lalu dengan perasaan yang sangat marah dia pergi. Dan kemudian datang untuk mencarinya. Setelah sampai dia menemukan bahwa rumah itu kosong. Saudaranya berkata bahwa Yakmur sudah pergi. Dia pun sangat marah. Dan mulai mencari rumah temannya. Yakmur bercerita tentang apa yang dialami dirinya saat ini. Dia sudah mengetahui kebenaran Hasmet dan hal itu membuatnya menangis. Hasmet pun datang untuk mencarinya. Kemudian mereka menyembunyikan Yakmur di kamar dan menguncinya dari luar. Saat sedang berbicara dia melihat Yakmur di jendela. Lalu dia ingin segera masuk dan menjelaskan padanya. Tapi temannya menghentikannya. Film ini berjudul Between Fire and Water. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.